Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Rabbul Alamin, pencipta kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang memberikan kesehatan kepada kita, yang memudahkan kita untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid ini menjalankan salat zuhur berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengangkat topik tentang pembatal-pembatal puasa kontemporer, ya. Karena kita tahu bahwasanya puasa adalah ibadah yang agung. Seorang berusaha menjaga puasanya agar dia meraih pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jangan sampai puasanya terbatalkan dengan pembatal-pembatal puasa, kecuali kalau karena uzur. Sebagaimana kita tahu keutamaan puasa, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan." Barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka jahanam sejauh 70 tahun, ya. Ini menunjukkan seorang semakin berpuasa semakin terjauhkan dari neraka jahanam, semakin terdekat menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa karena di bulan Ramadan karena penuh keimanan dan berharap, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Dan kita tahu juga bahwasanya di surga, kata Nabi SAW, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Sungguhnya di surga ada pintu namanya pintu Rayyan. Yadkhul minhu shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang puasa akan masuk surga melewati pintu tersebut, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Semoga Allah bisa masukkan kita melalui pintu Ar-Rayyan di surga kelak. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang pembatal-pembatal kontemporer, ya, tentu kita perlu mengenal pembatal-pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama yang sejak dulu dikenal dengan pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama ada 4, yaitu makan, minum, berhubungan dengan istri, dan haid atau nifas bagi wanita. Yang Allah sebutkan di antaranya dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian di malam hari untuk menggauli istri-istri kalian. Berarti kalau di siang hari tidak boleh, ya. Mafhumnya kalau dihalalkan di malam hari berarti di siang hari diharamkan. Sebagaimana juga Allah berfirman selanjutnya, "Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum." Sekarang di malam hari silakan kalian menggauli istri-istri kalian dan carilah rezeki yang Allah tetapkan bagi kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kalian sampai terbit fajar, sampai jelas benang putih dari benang hitam dari fajar. Ini menunjukkan di malam hari berhubungan dengan istri, makan dan minum dihalalkan. Berarti kalau siang diharamkan, makanya setelah itu Allah berfirman, "Tsumma atimus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa kalian di siang hari sampai terbenam matahari. Jadi 3 perkara ini adalah pembatal puasa dengan ijma' ulama. Kemudian pembatal yang keempat adalah yang berkaitan dengan haid dan nifas bagi wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaysa idza hadat la tusalli wa la tasum." Bukankah wanita jika haid maka dia tidak berpuasa dan juga tidak salat? Oleh karenanya wanita jika di tengah-tengah puasa kemudian datang haid, maka puasanya batal. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 perkara ini adalah 4 perkara yang membatalkan puasa yang disepakati oleh para ulama. Sebelum kita menyebutkan perkara-perkara yang diperselisihkan,
Kita sebutkan dulu bahwasanya ada beberapa kaidah. Yang pertama, jika 3 pembatal pertama ya dilakukan tanpa sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Berbeda dengan kalau haid. Haid sengaja enggak sengaja ya tetap saja haid ya. Kalau haid tetap saja batal puasa. Jika seorang wanita haid meskipun 1 detik sebelum terbenam matahari, maka puasanya batal. Ya. Tidak dikatakan sia-sia, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap mendapatkan pahala, tapi secara aturan syariat puasanya batal dan dia harus mengqadha di hari yang lain. Meskipun dia haid 1 detik sebelum adzan maghrib, berarti puasanya batal. Adapun 3 perkara makan dan minum dan berhubungan, ini kalau tidak sengaja, menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat di kalangan para ulama, maka tidak membatalkan puasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma wa nasiya fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa kemudian dia lupa, maka dia makan dan minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Karena sungguhnya Allah yang telah memberikan dia makan dan minum, yaitu rizqun saqahu Allahu lahu. Itu rizki yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau seorang kebetulan lupa kemudian makan banyak ya, kemudian tambah lagi makan lagi, setelah kelegean alhamdulillah saya puasa. Tidak apa-apa, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya makanya ulama khilaf, kalau ada orang makan kita tahu dia lupa, kita tegur atau tidak? Ditegur apa dibiarin? Dibiarin aja ya. Kalau kita tegur kita memotong rezeki Allah. Ada khilaf, ada yang mengatakan tegur karena ini kemungkaran. Masa bulan Ramadan berpuasa dia melakukan pembatal puasa. Ada yang mengatakan biarin aja, ada khilaf memang. Kalau saya lebih condong biarin aja. Jadi kalau dia lupa mau diapain ya? Saya sendiri pernah mengisi pengajian di salah satu tempat, kemudian panitianya jemput saya. Kebetulan kita tiba di pengajian lebih cepat. Harusnya pengajian jam 9 atau setengah 9, jam 8 kita sudah tiba, setengah jam sebelum pengajian. Akhirnya kata peniti tersebut, "Ustaz, kita sarapan dulu." Itu hari Senin atau hari Kamis. Dia puasa Senin Kamis ini sang panitia. Ya, saya bilang, "Taib ya." Pergilah kita ke samping masjid tersebut, ada apa namanya? Warung-warung kecil ya. Kemudian dia pesan teh 2. Tehnya ada. Kemudian dia pesan lagi, "Bu, nasi gorengnya sudah ada." "Oh, belum siap, Pak." Pergi lagi ke sebelah, "Mie ayam belum siap, Pak." Setiap makanan belum siap ya. Yang ada cuma teh 2. Akhirnya kita minum teh dan dia minum juga. Sampai sudah habis, dia bilang, "Ya Ustaz, saya puasa hari ini Ustaz." Rezekinya cuma teh aja. Rezekinya cuma teh. Cuma kalau tadi nasi goreng buka, dia rezekinya nasi goreng lumayan. Jadi kalau orang makan dan minum karena lupa, tidak mengapa ya. Bahkan tidak ada bedanya makan sedikit maupun makan banyak, sebagaimana penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam sebagian riwayat. Sebab datangnya hadis Rasulullah SAW menyebutkan tadi kalau lupa tidak mengapa. Ada seorang yang bersama Nabi, kemudian dia lupa, dia puasa sunnah, kemudian dia makan sarit, akan besar. Setelah makan baru dia ingat, maka Rasulullah SAW mengatakan tidak apa-apa, lanjutkan saja puasamu. Sehingga para ulama mengatakan yang benar tidak dibedakan antara makan sedikit maupun makan banyak. Selama dia benar-benar lupa, maka puasanya sah dan dia boleh melanjutkannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menyebutkan riwayat dalam Fathul Bari, ada seorang datang kepada Abu Hurairah. Dia cerita, "Ya Abu Hurairah, saya berpuasa. Kemudian saya pergi ke rumah seseorang, saya lupa, saya pun makan di rumahnya. Bagaimana?" Kata Abu Hurairah, "Enggak apa-apa, lanjutkan puasa Musa. Tapi masalahnya saya pergi lagi setelah itu, ngobrol-ngobrol, saya pergi lagi ke rumah yang lain. Di situ saya makan lagi, saya lupa lagi." Kata Abu Hurairah, "Tidak mengapa, lanjutin saja." Sampai 3 kali dia bilang, "Kemudian saya pergi lagi ke rumah yang lain, saya lupa, saya makan lagi." Kata Abu Hurairah, "Lanjutkan saja. Kau seorang yang tidak biasa apa? Puasa. Berarti kau seorang yang tidak biasa puasa." Kalau orang sudah terbiasa puasa, dia akan bisa jaga. Yang biasanya lupa itu yang jarang apa? Puasa. Biasanya makan. Kebetulan baru pertama kali puasa sunnah ya, kadang-kadang ya itu seringnya lupa. Jadi kalau makan dan minum dengan tanpa sengaja maka dilanjutkan, tidak jadi masalah. Demikian juga perlu mengatakan berhubungan dengan istri pun tanpa sengaja juga tidak
Mengapa? Kalau lupa enggak jadi masalah. Kalau memang benar-benar lupa ya. Ya. Meskipun hal itu susah dibayangkan ya. Kalau suami lupa biasanya istri ingat ya. Kalau istri lupa biasanya suami ingat. Tapi kalau dua-duanya kompak lupa ini yang memang agak repot ya. Biasanya kalau suami lupa, istrinya insya Allah ingat. Kecuali istrinya pura-pura lupa ya. Baik, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Perkara berikutnya para ulama membahas tentang apa illah, apa sebab. Ya, karena kita sedang akan berbicara tentang pembatal-pembatal kontemporer, kita harus tahu dalil tentang pembatal-pembatal yang disepakati. Pembatal disepakati tadi makan, minum, kemudian apa? Berhubungan. Ya, haid dan nifas tidak usah kita bahas karena itu tidak sudah jelas. Yang masalahnya tiga ini, makan, minum dan berhubungan dengan istri. Apa ilahnya? Apa sebabnya? Tiga perkara ini membatalkan puasa ya. Maka ada khilaf di kalangan para ulama ya. Tatkala berbicara tentang makan dan minum, berbicara juga tentang masalah jima ya. Contoh, kita bicara dulu masalah jima ya. Masalah jima ya. Apa ilahnya membatalkan puasa? Ada yang mengatakan ilahnya karena memang berhubungan. Jima yaitu berhubungan, seorang laki berhubungan dengan wanita, di mana kemaluan masuk ke kemaluannya. Tidak dikatakan jima kecuali idzal taqal khitanan, kecuali kalau telah bertemu dua tempat khitan. Ya, laki khitannya di bagian bawah kepala zakar, disitulah tempat khitannya bertemu dengan tempat khitan wanita. Ya, itu baru dikatakan jima. Kalau jima sesuai sah maka dikatakan jima, kalau tidak sah namanya zina. Namanya zina ya. Mereka mengatakan demikian lafal dalam hadis bahwasanya terjadi jima. Kemudian Allah mengatakan fal ana basyiruhunna, dan setiap pada malam hari silakan gauli istri-istri kalian. Maksudnya jima. Karena mubasyarah dalam Al-Qur'an maknanya jima. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubasyiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian tatkala kalian sedang iktikaf di masjid. Maksudnya kata para ulama, berjima dengan istri membatalkan apa? Iktikaf. Kalau seorang lagi iktikaf kemudian dia pulang mampir ke rumah berhubungan dengan istrinya, maka iktikafnya batal ya. Iktikafnya batal. Jadi mubasyarah artinya jima. Maka yang membatalkan puasa adalah jima saja. Selain jima maka tidak batal puasa. Ini pendapat sebagian ulama. Kita bicara sekarang masalah illah kenapa jima membatalkan puasa. Ya. Yang lain mengatakan yang membatalkan puasa adalah syahwat ya, adalah syahwat. Saya tanya sama antum, kalau seorang berjima dengan istrinya kemudian tidak keluar air mani, tidak ejakulasi, puasanya batal atau tidak? Kok ragu-ragu sih? Seorang berhubungan istrinya, terjadi penetrasi ya, terjadi ilaj dalam bahasa Arabnya, tapi tidak sampai ejakulasi ya. Puasanya batal atau tidak? Batal atau tidak? Yakin? Yakin ya, batal ya, meskipun tidak ejakulasi. Dari sini ada khilaf. Sebenarnya mengatakan selain jima ya, tidak membatalkan puasa meskipun ejakulasi. Oleh karenanya pendapat Zahiriyah mengatakan masturbasi tidak membatalkan puasa. Ini pendapat Zahiriyah. Mereka mengatakan tidak membatalkan puasa jika melakukan masturbasi. Ya, meskipun mungkin haram jika dia melakukannya onani sendiri maka haram, tapi puasanya tidak batal karena menurut mereka yang membatalkan cuma terjadi jima. Tapi pendapat empat mazhab mereka mengatakan yang dilarang illah dari pengharaman jima adalah syahwat. Ya, karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, yadha'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanannya, dia meninggalkan minumannya, dia meninggalkan syahwatnya karena aku. Kalau orang kemudian melakukan masturbasi sampai ejakulasi, itu syahwatnya sudah ditinggal apa dilampiaskan? Lampiaskan jelas ya. Lampiaskan jelas. Maka pendapat empat mazhab lebih hati-hati. Ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i menyatakan seorang yang melakukan usaha untuk sampai timbul ejakulasi maka puasanya batal. Ya, puasanya batal. Misalnya dia menyentuh istrinya, mencium istrinya sampai akhirnya ejakulasi maka puasanya batal. Padahal asalnya mencium istri tidak jadi masalah. Menyentuh istri tidak masalah, mencumbu istri juga tidak jadi masalah karena syahwatnya masih dia tahan.
Makanya Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Al-Bukhari berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa sha'im wa kana amlakakum li irabih." Ya, li irbih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumku dan mencumbuiku padahal dia sedang berpuasa. Ya, jadi menciumbui lebih daripada mencium. Mencumbui, ya, kalau bahasa kita mencumbui, tapi tidak sampai pada tingkatan berhubungan, ya. Tapi kata Aisyah, wa kana amlakakum li irbih, dan Nabi lebih bisa menahan apa? Syahwatnya. Aisyah juga pernah ditanya, apa yang dihalalkan bagi seorang yang berpuasa untuk mencumbui istrinya? Kata Aisyah, semuanya halal kecuali kemaluan, tidak boleh, ya. Tidak boleh. Ya. Jadi ini dalil bahwasanya seorang mencium istrinya, mencumbui istrinya tidak membatalkan puasanya. Tetapi kalau sampai dia tidak bisa menahan syahwatnya sehingga akhirnya melakukan masturbasi atau yang lainnya sehingga ejakulasi, maka 4 mazhab mengatakan puasanya batal. Dan ini pendapat yang lebih kuat, ya. Apalagi dalam sebagian hadis syahwat bisa artinya mani, bisa artinya air mani. Sebagian dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan wa fi buti ahadikum shadaqah. Engkau menggauli istrimu, ya, wa fi buti ahadikum artinya di kemaluanmu ada sedekah. Artinya kalau kau menggauli istrimu dengan niat karena Allah, kau dapat pahala karena kau bersedekah menyenangkan hati istrimu. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayadha'u ahaduna syahwatahu walahu ajrun?" Ya Rasulullah, apakah salah seorang meletakkan syahwatnya di istrinya kemudian mendapatkan pahala? Ya, di sini maksudnya meletakkan air maninya di mana? Di istrinya. Jadi syahwat juga bisa artinya air mani. Oleh karenanya kalau seorang kemudian sengaja mengeluarkan air maninya dengan cara apapun, maka puasanya batal. Paham? Tetapi ada perbedaan. Kalau orang sampai terjadi ejakulasi, dia sengaja berejakulasi tanpa melakukan hubungan jima. Saya ingatkan, jima tadi sudah kita jelaskan definisinya, yaitu pertemuan dua tempat khitan. Secara bahasa, mohon maaf, kalau seandainya kepala zakar masuk ke kepala zakar masuk ke maluan istri, tetapi tidak seluruhnya, mohon maaf, misalnya hanya setengah, tidak seluruhnya, maka belum dikatakan jima. Karena jima itu harus ke pertemuan dua tempat sunat, yaitu di bagian bawah kepala zakar, bukan zakar seluruhnya, tapi bagian bawah tempat sunat, tempat kulit yang dipotong. Kalau ketemu dengan kemaluan wanita sudah tenggelam bagian hasyafah, bagian kepala zakar, maka itulah jima. Ya, sama seperti seorang tatkala melakukan hubungan yang haram. Ya, dan ini sering terjadi. Saya sering dipanggil di pengadilan di kota Madinah. Selalu ditanya kalau terjadi hubungan yang haram, perzinahan, ditanya apakah sempat terjadi penetrasi atau terjadi ejakulasi sebelum terjadi penetrasi. Ditanya kepada sang wanita. Kalau ternyata terjadi ejakulasi sebelum penetrasi atau tidak masuk kemaluan bagian kepalanya, maka tetap dihukum, tapi bukan hukuman zina. Tapi bukan hukuman zina. Ya. Zina itu adalah jima yang haram. Jima yang haram. Ya. Nah, seorang kalau berpuasa kemudian batal karena jima, maka dia berdosa plus harus bayar kafarah. Dia berdosa dan dia harus bayar kafarah. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, tatkala ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, saya telah binasa. Dalam sebagian riwayat dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ihtaraqtu." Ya Rasulullah, saya telah terbakar. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Wa ma ahlakak?" Apa yang buat kau? Apa yang telah membinasakan engkau? Apa yang buat kau binasa? Kata dia, "Asabtu imraati fi nahari Ramadan." Saya telah menggauli istri saya di siang hari bulan Ramadan. Orang ini menyesal dan dia tidak bisa menahan syahwatnya, akhirnya dia berhubungan dengan istrinya dan dia ingin cari jalan keluar, datang kepada Nabi. Apa masalahnya? Apa yang harus dia tempuh supaya bisa menghilangkan dosa-dosanya? Ya, ini mengatakan saya telah binasa, saya telah terbakar dengan dosa. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, hal tastati'u an tu'tika raqabah? Apa kau mampu untuk membebaskan budak? Kata dia, "La, saya tidak mampu." Ya, saya bukan orang kaya Rasulullah, tidak mau memiliki budak untuk saya merdekakan. Maka Rasulullah SAW berpindah pada kafarah yang kedua. Fahal tastati'u an tut'ima sittina miskinan? Apakah kau mampu untuk memberi makan 60 fakir miskin?
Yang kedua dia Rasulullah tanya dulu, apa kau mampu hal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain? Apa kau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kata dia, ya Rasulullah, puasa inilah yang bikin saya binasa ya. Bikin saya terjerumus ya. 1 bulan saja saya tidak tahan sama istri saya, apalagi suruh 2 bulan berturut-turut. Maka Rasulullah SAW berpindah pada yang ketiga, fahal tastati'u an tut'ima sittina miskina? Apa kau mampu untuk beri makan kepada 60 fakir miskin? Kata dia, saya tidak mampu, tidak punya harta. Akhirnya dia pun duduk terdiam, Rasulullah SAW pun diam juga. Sebenarnya mengatakan Rasulullah SAW menunggu wahyu. Ini orang ini bagaimana nasibnya? Enggak bisa semuanya. Enggak ada kafarah yang keempat. Yang pertama bebaskan budak, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga memberi makan 60 orang fakir miskin. Akhirnya tiba-tiba ada yang membawa al-arak, yaitu keranjang korma, yang kemudian akhirnya diberikan kepada Nabi. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ainal muhtariq? Kata Nabi, mana tadi orang yang terbakar? Kata para ulama, Nabi tetap menambahkan orang yang terbakar. Berarti dia berdosa. Karena dia terbakar dengan apa? Terbakar dengan dosa. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, ainal muhtariq? Mana orang yang berdosa tadi, yang terbakar dengan dosa? Tadi saya Rasulullah. Rasulullah SAW ini ambil korma, berilah makan kepada fakir miskin. Kata dia, ala afqara minna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah saya beri kepada orang yang lebih miskin dari saya? Rasulullah, demi Allah di Madinah saya yang paling miskin Rasulullah. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, at'im ahlak, berilah makan kepada keluargamu. Maka Rasulullah SAW tertawa hatta badat anyabuhu. Rasulullah SAW tertawa sampai kelihatan gigi taringnya ya. Kenapa? Karena orang ini datang dalam kondisi ketakutan, kemudian pulang dalam kondisi senang ya. Tapi antum jangan coba-coba ya. Taib hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, ini kafarah orang yang melakukan pembatal puasa karena jima. Nah, kafarah ini tidak berlaku bagi orang yang membatalkan puasanya dengan melakukan ejakulasi ya. Dia berdosa, puasanya batal karena dia sengaja membatalkan puasanya, terjerumus dalam dosa besar, tapi tidak harus bayar apa? Kafarah. Karena tidak terjadi jima. Yang wajib membayar kafarah adalah jika terjadi apa? Jima ya. Demikian juga para ulama mengatakan pendapat yang rajih bahwasanya jika seorang melakukan hal-hal yang lain ya, seperti memandang tontonan yang menimbulkan syahwat, meskipun dia tidak menyentuh kemaluannya, dia pandang terus, dia sengaja sampai akhirnya dia ejakulasi, maka sama puasanya apa? Batal. Puasanya batal dan dia harus mengqadha, dan dia berdosa. Taib. Tadi kita sudah bicara tentang masalah jima, ilahnya yang benar, kenapa diharamkan jima? Karena ada pelampiasan apa? Syahwat. Ada pelampiasan syahwat. Orang sudah berjima, mau ejakulasi atau tidak ejakulasi, dia telah melampiaskan apa? Syahwatnya. Ya. Demikian juga orang yang onani, masturbasi, maka puasanya batal. Ya. Berbeda dengan pendapat Zahiriyah. Mengatakan tidak batal, yang benar batal. Sekarang pembahasan kedua, pembahasan berikutnya tentang apa ilah pengharaman makan dan minum. Apa sebab diharamkan makan dan minum? Ya. Jawabannya, ya, karena dalam makan dan minum ada kelezatan, disertai dengan penguatan tubuh. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, yadha'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan makanan dan minumannya karena aku. Karena dalam makan ada syahwat, dalam minuman juga ada syahwat. Ya. Orang pingin makan, orang pingin minum, ada kelezatan yang dia rasakan. Dan dia meninggalkan makanan dan minum tersebut, menghilangkan kekuatan tubuhnya. Karena di antara manfaat puasa adalah menekan aliran darah, dan syaitan, inna syaitana yajri min bani adam majra dam. Sungguhnya syaitan itu mengalir dalam aliran tubuh manusia sebagaimana aliran darah. Nah, tatkala seorang berpuasa maka mempersempit aliran syaitan sehingga dia terjauhkan dari syahwat. Syahwatnya tidak bergelora ya, tidak berkobar-kobar sebagaimana kalau dia dalam kondisi kenyang. Oleh karenanya para ulama mengatakan ilahnya yang benar dilarang makan dan minum karena memakan makanan yang makan dan minuman tersebut ada nilai kelezatannya dan ada nilai penguatan apa? Tubuh. Dan tidak bisa jadi demikian kecuali dia masuk dalam apa? Dalam lambung ya. Makanan masuk di lambung kemudian diolah menjadi apa? Energi. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ada khilaf di kalangan para ulama tentang apa sebabnya kenapa makan minum diharamkan. Ada sebagian ulama mengatakan pokoknya kalau masuk dalam lubang, ada beberapa pendapat ya. Kalau ada yang masuk dalam lubang tubuh, ya, maka membatalkan puasa. Ya. Apakah masuk melalui mulut, apakah masuk melalui perut, apakah masuk melalui belakang? Kalau masuk dalam rongga tubuh, maka
batal. Mereka yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang asing masuk dalam rongga tubuh. Ini pendapat sebagian ulama ya. Ya. Namun Allah alam bisawab, yang benar yang batalkan puasa, Allah menamakan yang batalkan puasa itu makan dan minum. Makan dan minum. Ya. Artinya kalau ada orang misalnya, taruhlah waktu dia puasa dia makan paku, batal enggak puasanya? Ini dibahas oleh para ulama. Kalau dia makan paku, batal puasa tidak? Tidak, kan itu bukan makanan, bukan juga apa? Minuman, tidak ada kelezatan di situ. Itu orang bahlul, orang goblok. Contohnya kuda lumbing puasa. Makan beling, batal enggak puasanya? Jadi kalau seandainya ada batu dia makan ya, maka yang benar tidak membatalkan puasa. Tapi ngapain dia makan batu? Ya. Ini ya. Jadi yang benar yang batalkan puasa adalah makan dan minum yang masuk dalam tubuh, kemudian terolah di lambung, kemudian menjadi gizi untuk menguatkan tubuh ya. Karena sebagian orang berlebih-lebihan ya, dia menganggap semua lubang dalam tubuh kalau ada kemasukan sesuatu dengan sengaja maka batal puasanya. Semua lubang dalam tubuh. Kalau orang sampai ada yang mengatakan barang siapa yang berwudu kemudian dia barang siapa yang buang air besar kemudian dia cebok, dia masukkan jarinya di duburnya, batal puasanya. Kenapa? Karena ada yang masuk di duburnya, jarinya masuk. Jadi terus gimana? Dianjurkan kalau buang air di malam hari, jangan siang hari. Wah, repot seperti ini. Repot. Kemudian orang awam juga berlebihan. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau ngorek-ngorek isi telinga juga batal. Kenapa? Jari masuk dalam rongga apa? Rongga tubuh. Ini tidak benar ya. Sama, barang siapa yang ngupil juga apa? Batal. Kenapa? Karena jari masuk di lubang hidung. Ini enggak benar karena tidak dalam bahasa apapun ngupil tetap aja ngupil, bukan makan ya. Kecuali kalau upilnya dirasa itu baru makan. Kalau tidak maka itu bukan makanan dan minuman. Dalam bahasa apapun tidak ada yang mengatakan upil itu makanan dan minuman. Jadi ini tidak membatalkan puasa karena sebagian orang berlebihan dalam hal ini ya. Taib. Ini ilah tentang pembatal puasa. Mulut rongga tubuh atau tidak mulut? Iya, rongga tubuh ya. Hidung rongga tubuh atau tidak? Rongga tubuh. Tetapi buktinya kita tatkala berwudu meskipun puasa berkumur-kumur enggak? Berkumur-kumur. Bukankah kita wudu kita menghirup air di hidung? Iya, menunjukkan bahwasanya tidak semua rongga tubuh itu membatalkan apa? Puasa. Tetapi yang masuk sampai ke dalam lambung kemudian ditelan diserap oleh tubuh sehingga menjadi kekuatan yang masuk dalam energi dalam darah, maka itulah yang membatalkan puasa. Ini saya tekankan karena ini permasalahan inti dalam semua masalah khilaf yang berkaitan dengan pembatal puasa kontemporer. Ingat, karena yang Allah larang makan dan minum. Apa yang dimaksud dengan makan dan minum? Makan dan minum itu suatu yang dimasukkan sebagai makanan, sebagai minuman, masuk ke dalam lambung, memberi kekuatan melalui aliran darah, memberi kekuatan kepada tubuh. Maka itulah yang disebut makan dan minum. Kalau tidak sesuai dengan persyaratan makan dan minum, maka tidak membatalkan puasa. Tapi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita akan bahas beberapa perkara-perkara yang membatalkan puasa, terutama yang berkaitan dengan masalah kedokteran atau masalah kesehatan ya. Yang pertama, beberapa perkara yang masuk lewat mulut ya, yang diperselisihkan oleh para ulama di zaman sekarang, ulama kontemporer. Permasalahan kontemporer yang diperselisihkan oleh para ulama kontemporer. Contohnya permasalahan bakhakhur rabu. Bakhakhur rabu itu maksudnya ini yang digunakan orang asma. Apa namanya bahasa Indonesianya? Apa? Inhaler ya, yang disemprotkan di mulut ya, kemudian napasnya bisa lega kembali. Maka ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah membatalkan puasa atau tidak ya. Sebagian ulama mengatakan membatalkan. Kenapa? Karena dalam inhaler tersebut berisi gas yang dicairkan ya. Kemudian dalam campurannya ada obat. Ada obat. Kemudian tatkala disemprot pasti masuk dalam
dalam lambung. Pasti masuk dalam lambung. Meskipun sedikit tapi ada yang masuk karena disemprotkan di mulut, dan mulut ini adalah rongga yang menyalurkan ke dalam lambung. Benar atau tidak? Ya, rongga yang disalurkan sampai ke dalam lambung. Oleh karenanya kalau orang menyemprot inhaler maka batal puasanya karena dia memasukkan air cairan bersama obat dalam tubuh. Ini pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya inhaler membatalkan puasa. Namun jumhur ulama kontemporer mengatakan tidak membatalkan puasa. Ini pendapat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dan para ulama yang lain. Kata mereka kenapa tidak membatalkan? Karena inhaler itu kalau nggak salah isinya 10 ml. Satu itu 10 ml itu adalah oksigen bercampur dengan obat. Kemudian satu alat itu bisa semprot 200 kali. Bisa semprot 200 kali. Berarti sekali semprot berapa mililiter? 10 bagi 2 berarti 1/20. 1/20 mililiter. Berapa itu 1/20? 0, berapa? 0,05 mililiter sekali semprot. Itu adalah jumlah yang sangat sedikit, Dan jumlah yang sangat sedikit seperti itu, apalagi niatnya bukan untuk makan dan minum, maka dimaafkan oleh syariat. Dalilnya apa? Dalilnya kita tatkala wudu, kita dibolehkan, bahkan sebagian ulama mengatakan diwajibkan untuk berkumur-kumur dan untuk istinsyak, yaitu menghirup air di hidung. Tatkala kita tamatmut, kita berkumur-kumur, yakin bahwasanya pasti ada sisa air di mulut kita. Enggak mungkin kita berkumur-kumur dengan 100 mili kemudian kita keluarkan lagi 100 mili, enggak mungkin. Pasti berkurang. Kalau Anda misalnya berkumur-kumur dengan air 50 mili, Anda berkumur-kumur. Anda tumpahkan lagi, buang ke dalam gelas, airnya bertambah atau berkurang? Pasti berkurang, enggak mungkin tetap. Pasti berkurang. Kalau bertambah apalagi mustahil. Berarti iler Anda masuk situ. Kalau sampai bertambah. Tapi kenyataannya harusnya tidak bertambah, harusnya berkurang. Nah, berkurang itu pasti banyak, lebih dari 0,05 mililiter. Paham maksudnya, logikanya? Antum cobalah, saya mau coba ya. saya minum aja. Jadi kalau air kita berkumur-kumur, antum tumpangkan kembali, apalagi mulut antum kering lagi puasa, antum berwudu berkumur-kumur. Apalagi kumur-kumur yang pertama. Kumur pertama antum tuang, pasti berkurang airnya. Pasti berkurang air. Dan kurangnya pasti lebih dari 0,05 mililiter. Masalahnya Anda bukan berniat minum. Kalau Anda niat minum batal langsung, innamal a'malu binniyat. Tapi niat Anda adalah untuk berwudu, berkumur-kumur, dan ternyata airnya berkurang. Dan air berkurang itu pasti masuk ke dalam lambung. Lebih dari 0,05 mililiter. Paham? Nah, itu saja tidak membatalkan puasa dalam syariat. Karena ini perkara yang susah. Tidak membatalkan puasa menurut syariat. Ini adalah perkara yang dimaafkan oleh syariat. Ya. Paham? Ya. Sama kemudian ini dalil pertama. Dalil kedua, Nabi SAW senantiasa bersiwak, suka bersikat giginya dengan siwak. Dan banyak dalil Nabi suka sekali bersiwak, ya. Dan tidak ada dalil yang membedakan antara Nabi tatkala berpuasa atau tidak berpuasa. Nabi selalu bersiwak. Padahal kita tahu Nabi sering berpuasa. Seandainya Nabi tidak bersiwak tatkala puasa, pasti ada dalil yang menjelaskan Nabi sering bersiwak kecuali sedang puasa. Namun tidak ada pengecualian. Sehingga para ulama memahami bahwasanya Nabi suka bersiwak tatkala sedang berbuka maupun tatkala sedang berpuasa. Dan kita tahu kayu siwak itu ada rasanya. Kayu siwak itu ada rasanya. Nah, kalau orang bersiwak ada rasa mentolnya, ya. Tatkala dia buang ludah dari, pasti ada sisa mentolnya, pasti ada atau tidak? Berarti ada zat kimia yang tersisa. Bahkan ada mengatakan ada 8 zat kimia dalam siwak yang bermanfaat bagi kesehatan. Zat kimia tersebut tidak mungkin hilang. Ente mau kumur-kumur tetap aja pasti ada nempel. Berarti ada sedikit, meskipun kadarnya sangat sedikit, tapi ada zat kimia tersisa dan akan kemungkinan besar tertelan mengalir masuk ke dalam lambung. Tetapi tatkala orang bersiwak memang niatnya bukan untuk makan kayu siwak, tidak mengapa. Innamal a'malu binniyat. Ya. Ustaz kalau gitu boleh makan permen dong? Enggak, permen enggak boleh. Kita buang lagi, enggak boleh. Kamu niatnya makan permen. Kalau siwak tidak ada yang niat untuk makan apa? Siwak. Tapi niatnya untuk bersih-bersih, tapi ada sisa rasa siwaknya. Dari sini para ulama mengatakan, tatkala seorang menggunakan obat tadi, inhaler ya. Ya. Dia tujuannya untuk makan minum atau untuk berobat? Untuk berobat. Maka tidak membatalkan puasa dari banyak sisi. Pertama, kadar air yang masuk sangat kecil, 0,05 mililiter.
Kemudian belum tentu masuk ke lambung, belum tentu. Bisa jadi cuma sampai di paru-paru untuk memperbaiki pernapasan. Kalaupun masuk dalam lambung, ini sangat kecil, itu masih diragukan. Alhalnya dan hukum asalnya puasa seorang sah, tidak kita katakan batal kecuali ada perkara yang benar-benar membatalkan. Masuknya air tersebut yang kadar sangat kecil ke dalam lambung itu masih diperkirakan, masih dipersangkakan, bukan suatu yang dipastikan. Kalaupun pasti masuk, maka kadarnya sangat kecil, dimaafkan sebagaimana seorang yang berkumur-kumur dimaafkan. Sisa air yang menempel dalam mulutnya kemudian tertelan dalam liurnya masuk dalam lambung dimaafkan oleh syariat, apalagi alat tersebut. Paham? Jadi menggunakan inhaler batal puasa atau tidak? Perkara kedua yang disebutkan oleh para ulama juga tentang masalah kesehatan adalah tablet yang digunakan oleh penderita jantung, yang kalau terserang dia maka meletakkan tablet tersebut di bawah lidahnya. Ya. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan batal karena taruhnya di mana? Di mulut. Dan dia akan masuk dalam lambung. Ada yang mengatakan tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena dia tidak masuk ke lambung, tapi dia langsung masuk di bawah ini, kemudian masuk di tidak tahu di mana, di pori-pori atau di saraf-saraf atau di sel-sel, langsung menuju ke jantung, bukan ke lambung. Ini obat ini arahnya tidak kemana? Ke lambung. Makanya kalau taruh di sini ya batal. Tapi taruhnya di bawah apa? Lidah. Dia mengarah kepada bagian tertentu yang langsung menjadikan aliran langsung menuju ke jantung. Wallahu alam. Siapa dokter di sini yang lebih paham? Ada dokter atau tidak? Ada yang dokter? Intinya kita lihat, kalau memang larinya ke lambung, maka ini jumlah besar obat tadi ya. Tapi kalau larinya ke jantung tanpa melewati lambung, maka tidak membatalkan puasa. Karena kita sepakat tidak semua yang diletakkan dalam mulut membatalkan puasa. Contohnya air yang kumur-kumur dalam mulut kita buang lagi ya, tidak membatalkan puasa. Demikian juga kalau sesuatu taruh di mulut ternyata tidak lari ke lambung tapi langsung lari ke jantung, maka itu tidak membatalkan puasa. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Baik, permasalahan berikutnya. Bagaimana tentang alat yang dimasukkan dalam mulut untuk endoskop apa mikroskop atau apa yang dimasukkan dalam mulut untuk ngecek lambung dan macam-macam. Apa namanya? Endoskop ya. Apakah kalau seorang diperiksa kemudian dimasukkan endoskop dalam mulutnya kemudian sampai ke lambung membatalkan puasa atau tidak? Batal atau tidak? Tidak. Sekarang tidak semua ya. Batal atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena itu bukan makanan. Siapa juga makan endoskop? Enggak ada kelezatannya, itu bukan makanan ya. Dan tidak dicerna sama sekali oleh lambung. Ada khilaf tentunya. Tadi saya katakan ada pendapat yang mengatakan apa saja yang masuk dalam rongga tubuh, baik batu atau kerikil atau lalat yang salah masuk, terbang dan masuk, membatalkan puasa. Ada pendapat ulama, sebagian ulama seperti itu. Adalah orang bicara atau lalat masuk, batal puasanya. Ada batu ketelan batal ya. Ada yang mengatakan tidak, karena itu semua bukan makanan. Ya. Dan endoskop bukan makanan. Tetapi para ulama mengatakan seandainya endoskop tersebut untuk masuk dalam harus dikasih cairan supaya dia pelumas dan itu masuk dalam lambung, maka membatalkan puasa. Saya tidak tahu endoskop waktu dimasukkan harus pakai pelumas atau tidak. Kalau dipakai minyak untuk melapisi besinya atau alatnya tersebut sehingga masuk dalam lambung campur, maka ini bisa membatalkan puasa. Baik, pembahasan berikutnya, kalau tadi semua pembahasan yang masuk lewat mulut, sekarang perkara-perkara yang masuk lewat hidung. Perkara-perkara yang masuk lewat hidung yang diperselisihkan oleh para ulama. Semua ini berkaitan dengan obat-obatan, Permasalahan pertama, berobat dengan menggunakan tetesan yang dimasukkan di hidung. Ya, biasanya satu tetes saja, kadang-kadang cuma satu tetes. Ya. Kalau seandainya 10 tetes ini batal jelas. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, dalam hadis Lakid bin Sabrah, kata Rasulullah SAW, wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman.
Kata Nabi, hendaknya kau tatkala berwudu bersungguh-sungguhlah untuk menghirup air, istinsyak. Kecuali kau sedang puasa. Kalau kau sedang puasa jangan bersungguh-sungguh, khawatir bablas masuk. Nah, ini menunjukkan kalau seorang menghirup air kemudian dia telan maka puasanya batal. Karena kita tahu hidung dan mulut adalah dua saluran yang menyampaikan ke dalam apa? Lambung. Tidak ada yang ragu, hidung dan mulut adalah saluran yang bisa mengantarkan kepada lambung. Makanya Nabi melarang seorang tatkala berwudu, tatkala sedang puasa jangan terlalu kencang kata Nabi hirup airnya, khawatirnya kebablasan. Tapi kalau seorang sedang tidak puasa enggak jadi masalah. Kata Nabi hirup dengan dalam-dalam, ya. Nah, sekarang kalau ada pengobatan menggunakan tetesan air di hidung, obat. Satu tetes kanan, satu tetes kiri. Apakah puasanya batal atau tidak? Antum gimana? Batal atau tidak? Hah? Batal atau tidak? Ulama saja khilaf apalagi antum ya. Sebagian ulama mengatakan tidak batal. Kenapa? Kalau cuma satu tetes, dia tidak akan sampai ke lambung. Kenapa? Dia sudah terserap oleh selaput-selaput yang ada di sekitar apa? Hidung. Karena untuk sampai ke lambung jauh, dia harus naik dulu, kemudian berputar, masih kan jauh itu. Belum sampai ke lambung sudah habis. Paham? Yang jadi saya ingatkan tadi, yang menjadikan batal itu kalau sampai ke lambung. Karena kita sepakat yang masuk dalam rongga mulut, rongga hidung selama bisa dikeluarkan atau tidak sampai ke lambung tidak membatalkan puasa. Karena kita berkumur-kumur kita masukkan air dalam rongga mulut. Ternyata dimaafkan. Oleh karenanya mereka sebagian mengatakan yang kalau cuma satu tetes maka tidak sampai ke lambung karena dia melalui perjalanan yang jauh dan dia sudah terserap oleh selaput-selaput hidung, kemudian mungkin selaput yang lainnya sehingga sampai ke lambung sangat sedikit. Kalaupun sampai ke lambung, ya itu tidak sampai ke lambung. Kalaupun sampai ke lambung maka sangat-sangat sedikit. Lebih sedikit daripada sisa air wudu, sisa kumur-kumur tatkala berwudu. Oleh karenanya dimaafkan karena niatnya bukan untuk minum dan makan. Memasukkan obat niatnya untuk apa? Berobat. Innamal a'malu binniyat. Niat sangat penting. Niat sangat penting. Tapi seandainya 10 tetes kemungkinan besar masuknya apa? Banyak. Ya, itu membatalkan. Tapi kalau sangat sedikit maka menurut sebagian ulama tidak membatalkan wudu. Kemudian perkara berikutnya yang juga masuk dalam melalui hidung, gas oksigen. Kalau orang sakit hirup oksigen, batal puasa atau tidak? Ya. Dia sakit kemudian harus butuh oksigen, taruh ini alat kemudian dihirup oksigennya. Puasanya batal atau tidak? Ya jelas tidak lah. Nanti hirup udara juga tidak apa? Tidak batal apalagi apa? Apalagi oksigen murni. Ya. Ini udara campur-campur asap kendaraan saja tidak batal apalagi oksigen apa? Murni. Demikian juga masalah kalau tadi inhaler, kalau yang cuma hidung aja apa namanya? Yang dihirup buat pilek tahu namanya? Fix inhaler ya. Bedanya tadi apa namanya sama-sama inhaler. Yang tadi yang dimasukkan ke mulut namanya apa itu? Hah? Coba nama ilmiahnya apa? Ventolin. Ventolin ya. Ventolin kalau yang ini namanya inhaler. Ini namanya ventolin, namanya inhaler. Ya, kalau ventolin saja tidak membatalkan puasa apalagi cuma inhaler. Paham ya? Ini perlu kita mungkin orang ada yang pilek kemudian ingin melapangkan hidungnya supaya mudah bernapas dia pakai inhaler maka tidak membatalkan puasa. Sedangkan ventolin saja tidak membatalkan puasa apalagi inhaler. Baik, pembahasan berikutnya sesuatu yang dimasukkan lewat telinga. Pertama, pengobatan dengan memasukkan tetesan di telinga. Membatalkan puasa atau tidak? Tidak. Karena enggak ada yang makan lewat telinga. Ingat yang membatalkan makan dan minum. Dan tidak diketahui ada saluran dari telinga masuk ke dalam lambung. Tidak ada. Oleh karenanya kalau ada orang neteskan membersihkan atau neteskan air di telinga karena ada penyakit, maka tidak membatalkan apa? Puasa. Karena sampai sekarang belum diketahui ada orang yang makan lewat apa? Telinga. Sederhana aja. Sama pencucian telinga. Pencucian telinga itu saya juga nggak tahu gimana caranya. Gimana caranya itu? Telinganya dibersihkan gimana maksudnya? Maksudnya disemprot air atau gimana? Saya belum pernah tahu. Ada yang tahu? Ya. Disedot? Disedot terus? Oh, disedot, dibersihkan, disedot ya. Kayak vakum. Oh, bukan dicuci begitu, bukan? Enggak ya.
Jadi dibersihkan, disedot ya, enggak ada masalah kalau gitu. Saya pikir pakai air, kalau pakai air pencucian. Mungkin dimasukkan air, dikocok-kocok atau gimana ya. Jawabannya tidak membatalkan apa? Puasa. Kecuali kalau telinganya lubang kemudian masuk ke lambung, nah itu batal puasa. Tapi kalau telinganya tidak sampai lubang dan tidak ada saluran dari telinga menuju ke lambung, maka tidak membatalkan puasa. Bahasan berikutnya, obat yang dimasukkan lewat mata, apakah membatalkan puasa atau tidak? Kenapa? Kenapa tidak? Karena belum diketahui ada orang pernah makan lewat mata. Ada khilaf di kalangan para ulama karena ada sebagian hadis yang mengatakan Rasulullah SAW melarang orang yang berpuasa menggunakan cilak. Rasulullah melarang orang yang berpuasa menggunakan apa? Cilak apa celak? Hah? Celak ya, celak. Alkohol kalau apa namanya? Iktihal ya. Rasulullah SAW apa? Melarang menggunakan celak ya. Celak, celak, menggunakan celak. Bukan cilak ya? Memang cilak itu apa? Cilok itu makanan. Celak ya, celak ya, celak. Ya. Tidak boleh menggunakan celak. Ya. Tidak boleh menggunakan celak. Sehingga para ulama yang menilai hadis ini kata mereka, kalau celak dilarang bagi orang yang berpuasa, ini menunjukkan ada hubungan antara mata dengan saluran makanan, pencernaan. Oleh karena orang kalau pakai celak, terkadang dia merasakan pahit di mana? Dia rasakan pahit di lidahnya. Oleh karenanya orang pakai celak puasanya batal. Karena Rasulullah SAW melarang orang pakai celak. Nah kalau pakai celak membatalkan puasa, berarti pakai obat tetes mata juga membatalkan apa? Puasa. Ini pendapat pertama. Namun pendapat ini dibantah oleh banyak ulama. Ulama mengatakan, yang mengatakan tidak membatalkan puasa, kata mereka, hadis di mana Nabi melarang menggunakan celak, hadisnya dhaif. Secara sanadnya hadisnya apa? Dhaif. Kemudian belum pernah diketahui ada orang makan lewat mata. Dan belum juga diketahui ada saluran dari mata menuju ke mulut sampai ke lambung, enggak ada. Adapun rasa yang dirasakan bukan berarti ada zat yang kemudian masuk ke lambung. Berarti belum berarti ada zat yang masuk ke lambung. Kan panca indera kita di antaranya lidah, mungkin dia punya rasa yang kuat ya, tetapi tidak sampai ke dalam lambung. Oleh karenanya Allah alam bisawab tidak membatalkan puasa. Lagi pula cairan yang masuk di mata juga sangat sedikit. Kita aja satu tetes mungkin tumpah-tumpah. Kalau kita satu tetes saja apa? Airnya tumpah-tumpah di mata. Jadi pendapat yang lebih kuat bahwasanya obat tetes mata tidak membatalkan puasa karena mata bukan saluran untuk makan dan minum dan belum diketahui ada orang makan pakai mata. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas pembahasan berikutnya. Bagaimana obat yang dimasukkan melalui kulit, infus atau suntik atau insulin dan yang lainnya. Ya. Taib. Sekarang insyaallah antum semua bisa jawab. Kalau suntik batal atau tidak? Hah? Suntik di sini batal atau tidak? Suntik di sini batal atau tidak? Suntik di bokong batal atau tidak? Di paha batal atau tidak? Kalau suntik di sini? Ini ada kejadian nyata. Jadi ada ikhwan di Madinah. Jadi di sana kan dokter kadang-kadang agak ada bercanda dan agak gampangan gitulah. Dokter-dokter bukan dari Arab Saudi tapi dokter yang didatangkan. Jadi kalau ngobati mahasiswa terkadang asal-asalan gitu. Pernah kejadian, nanti dihapus ya. Jadi ada kejadian sebagian mahasiswa disuntik, cerek. Begitu suntik setengah, temannya datang, dokternya tinggalin ngobrol-ngobrol. Belum selesai. Ngawur. Saya pernah ke sana juga pertama, ya. Saya datang ke sana di rongsen ada saya. Setelah itu dia sebutkan hasilnya, katanya kamu enggak punya otak. Rongsennya enggak ada. Ya memang rongsen enggak ada gimana? Enggak. Dokter kurang ajar katanya. Dokternya bercanda-bercanda ya. Jadi ada sebagian mahasiswa dikasih alat suntik, tahu enggak? Botol kan ada apa? Alat suntiknya. Dia enggak ngerti, dia buka, dia tumpah, dia minum. Padahal itu dikasih alat suntiknya, suruh nyuntik sendiri, sedot suruh nyuntik sendiri. Ke dokternya ngawur, tapi begitu. Jadi dikasih, kan harusnya dokter yang suntik. Mungkin dokternya buru-buru nih, kamu suntik sendiri, tapi dia enggak paham prosedurnya. Dia buka itu, dia minum. Jadi kalau suntik di mulut batal memang. Tapi kalau suntik di sini tidak membatalkan. Karena itu bukan saluran ke lambung. Tapi dia langsung ke darah, langsung ke
darah. Dan tidak ada kelezatan di situ, tidak ada kelezatan. Dan dia niat memang bukan untuk menguatkan, tapi untuk pengobatan. Paham? Demikian juga insulin. Insulin juga bukan untuk makanan dan minuman, tetapi dia adalah untuk obat. Oleh karena suntik insulin pendapat yang kuat tidak membatalkan apa? Puasa. Demikian juga suntik-suntik yang lain. Yang jadi khilaf kuat di kalangan para ulama adalah kalau memakai impus. Karena impus ini ada nilai makanan dan minuman. Kita tahu para dokter mengatakan impus ini pengganti makanan dan minuman. Maka dari sini khilaf kuat di kalangan para ulama. Kalau suntik biasa tadi enggak, khilafnya lemah. Tapi yang jadi masalah tatkala impus, apakah dia makanan dan minuman? Maka sebenarnya ulama mengatakan iya, dia makanan dan minuman dalam bentuk yang lain. Memang tidak masuk ke lambung, tapi dimasukkan ke darah sebagai fungsi makanan dan minuman. Dari sini berarti impus itu membatalkan apa? Puasa. Dan ini pendapat yang kuat. Sebenarnya ulama mengatakan tidak membatalkan puasa karena tidak terpenuhi persyaratan. Ingat yang dilarang oleh Allah makan dan apa? Minum. Ini tidak dikatakan makan. Saya bilang ini makanan, ini tidak ada. Memang fungsinya seperti makanan, tapi tidak ada kelezatan didapatkan oleh seorang. Tapi pendapat yang mengatakan membatalkan lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena benar-benar fungsinya seperti makan dan minuman. Karena ini memang pengganti makanan dan minuman. Karena orang tersebut tidak makan, tidak bisa makan lewat. Tujuan infus memang untuk makanan dan minuman. Hanya saja orang yang sakit tidak bisa makan dengan jalur yang biasa, maka dimasukkan makanan lewat darah melalui infus. Dan ingat saya katakan tadi, di antara fungsi puasa adalah untuk mempersempit jalur aliran syaitan. Ya, dan tatkala karena orang berpuasa dia kurang makan sehingga syahwatnya berkurang karena aliran syaitan menjadi sempit. Nah, tatkala dia mengisi darahnya dengan impus, ini memperkuat dia. Jadi wallahu alam bisawab, yang benar impus membatalkan apa? Puasa. Lagi pula orang yang diimpus biasanya orang sakit. Kalau sakit sudah batal aja, enggak usah paksa apa? Puasa. Saya ulangi, lagi pula orang yang biasa diimpus biasanya orang sakit. Apa ada orang sakit, orang sehat diimpus? Jawabannya tidak ada. Orang yang diimpus biasanya orang yang sakit. Nah, kalau orang yang sakit dibolehkan untuk berbuka. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang bersafar atau sakit, silakan berbuka. Ya, jadi pendapat yang kuat impus itu membatalkan puasa. Ya, adapun kalau memakai dahanat, pakai minyak balsam, minyak kayu putih, batal puasa atau tidak? Ya, kalau pakainya di lidah ya batal. Tapi kalau pakainya di sini enggak jadi batal. Ini semua bukan saluran makanan dan minuman, tidak sampai kepada lambung. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak pembahasan tapi terakhir aja saya sampaikan masalah mengambil darah. Mengambil apa? Darah. Ya, donor darah membatalkan puasa atau tidak. Ya, pembahasan ini juga pembahasan yang khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama karena mereka khilaf sejak dulu tentang hukum hijamah. Tentang hukum apa? Hijamah. Kalau orang berbekam batal atau tidak. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, aftarul hajim wal mahjum. Bahwasanya telah berbuka orang yang membekam dan orang yang dibekam, ya. Sehingga mereka mengatakan hadis ini kuat menunjukkan kalau orang yang membekam dia batal karena dahulu cara bekam dengan menyedot. Menyedot apa? Darah, dan kemungkinan darahnya apa? Masuk ke mulut, dan sering begitu. Makanya dianggap batal. Adapun al-mahjum yang dibekam batal karena melemahkan. Karena dahulu kalau orang bekam ya pakai sayatan sehingga darah yang keluar sangat banyak. Sehingga membuat dia lemah, dan syariat menghalangi jangan sampai puasa bukan mematikan orang, ya, tidak, karena tidak, tujuan puasa bukan buat orang semakin sakit, tidak. Nah, kalau orang sudah hijamah paksa puasa khawatir dia sakit. Oleh karenanya orang yang dibekam puasanya batal. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis itu mansukh. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, sahabat mengatakan, ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Rasulullah SAW pernah berbekam dalam kondisi apa? Berpuasa, dan tidak disebutkan Nabi mengqadha puasanya tersebut. Ini menunjukkan puasa Nabi tidak batal. Sehingga khilaf mana yang duluan hadisnya, mana yang belakangan hadisnya. Tetapi kalau kita kembali kepada pendapat jumhur ulama, ya, maka kebanyakan ulama dan juga kebanyakan salaf menyatakan bahwasanya berhijamah tidak membatalkan puasa. Sebagaimana dalam hadis Sabit Al-Bunani, dia bertanya kepada Anas. Sabit Al-Bunani bertanya kepada sahabat Anas bin Malik, "Akuntum takrahuna al-hijama lis-shaim?" Apakah kalian wahai para sahabat? Jadi Sabit Al-Bunani tabi'in. Dia bertanya kepada Anas bin Malik, sahabat.
Akuntum takrahuna al-hijama lis-shaim? Apakah kalian para sahabat tidak suka bekam bagi orang yang sedang berpuasa? Ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala la, kata Anas, la illa min ajli dha'af. Ya, illa min ajli dha'af, bahwasanya kami tidak suka kalau membuat lemah. Ya, artinya apa? Kalau sebabnya karena membuat lemah, ya. Kemudian juga dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, jadi sebabnya karena masalah lemah. Karena hijamah membuat orang lemah dan mengkhawatirkan orang yang hijamah kalau puasa bertambah sakitnya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi fil hijamah. Rasulullah SAW beri keringanan bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Para ulama berdalil dengan hadis ini, kata Abu Sa'id Al-Khudri, rakhasa, Rasulullah SAW beri keringanan bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Hadis ini mengisyaratkan bahwasanya hukum asal berbekam bagi orang berpuasa, hukum asalnya tidak boleh. Kemudian datang keringanan. Paham? Saya ulangi, tatkala Abu Sa'id Al-Khudri berkata, rakhasa Rasulullah SAW lis-shaim fil hijama. Rasulullah SAW beri keringanan bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Berarti menunjukkan hukum asalnya berbekam dilarang, kemudian diberi keringanan. Ini menguatkan bahwasanya memang asalnya berbekam membatalkan puasa, kemudian datang hadis yang memansuhkan, yang menunjukkan bahwasanya berbekam tidak membatalkan puasa. Kalau seandainya kita memilih pendapat jumhur salaf bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa, ini berarti donor darah tidak membatalkan puasa, apalagi cuma periksa darah tidak membatalkan apa? Puasa, ya. Ya, apalagi sahabat dahulu banyak yang mereka berjihad dalam kondisi apa? Berdarah-berdarah, dan mereka tidak membatalkan puasa mereka, ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Tapi kalau kita berpendapat sebagian ulama, di antaranya pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya bekam membatalkan puasa, maka kita katakan donor darah membatalkan puasa. Karena diambil darahnya sangat apa? Sangat banyak. Orang pasti lemas, makanya disuruh makan kacang hijau, disuruh makan apa buat apa namanya? Supaya penambah darah. Adapun kalau cuma ngambil darah cuma sedikit, maka tidak membatalkan puasa karena tidak melemahkan. Bisa darah cuma ambil seberapa mililiter, itu tidak membatalkan puasa karena tidak melemahkan seseorang, ya. Tapi demikian saja hadirin hadirat, mohon maaf banyak sekali pertanyaan tidak bisa saya jawab karena kekurangan ilmu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga kita bisa berpuasa dengan baik dan diterima amalan ibadah kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.